Di balik kasih sayang seorang ibu, terkadang tersembunyi keinginan yang tak terucap. Ketika sebuah hadiah menjadi rahasia, disitulah sebuah batasan perlahan lenyap. Ini adalah kisah tentang kejutan yang tak terduga. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan dulu, namaku Rino. Umurku saat ini 19 mendekati 20 tahun dan baru masuk kuliah. Aku seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, tidak terlalu populer di kalangan para gadis-gadis. Akan tetapi, aku mempunyai semangat perjuangan yang cukup tinggi. Entah apapun itu keinginanku. Aku sendiri merupakan anak pertama dari keluargaku. Adikku bernama Sinta, baru saja lahir 5 bulan yang lalu dan masih tahap rutin dikasih us-us oleh ibuku. Kadang tak sengaja aku berpapasan ketika ibuku yang sedang asik sama adikku yang masih bayi. Ibu kandungku sendiri bernama Anissa, masih berumur 34 tahun. Karena ibuku menikah muda di saat umurnya masih 17 tahun. Sedangkan ayahku, tentunya ayah kandung, saat ini berusia 45 tahun. Beda 11 tahun dengan usia ibuku. Saat ini ayah sedang sibuk-sibuknya dengan proyeknya, sehingga kadang pulang larut malam atau bahkan tidak pulang karena kerjaan di luar kota. Awalnya aku sih biasa-biasa saja, tidak ada pikiran aneh sedikit pun di otakku ini. Namun hari demi hari aku semakin aneh saja. Entah karena faktor apa. Mungkin karena aku sering main laptop dan buka situs-situs merah biru kali ya. Awalnya ibu tidak ada kecurigaan apapun terhadapku. Tapi lama-kelamaan ibu mulai risih denganku. Suayang, kenapa sih liatin mama terus? Tanya ibu penasaran. Enggak ada kok mah, kataku gagap. Beneran, tapi kok liatin mama terus sih? Cemburu ya sama adikmu? Kata mama sambil tertawa. Maksud mama apa sih? Aku pura-pura bego. Kalau mau, bikin aja tuh di dapur. Canda mamaku. Ah, mama bercanda nih, kataku pura-pura ngambek. Dan mama hanya tertawa ngakak. Kamu sih, lagian kamu ngapain kamu liatin mama dan adikmu lagi ini? Tanya mama lagi. Gak ada apa-apa kok. Jawabku yang masih agak ragu pada mama. Iya deh, kalau mau lihat adik bayimu lihat saja, lucu loh, kata mama. Tapi ingat ya, gak boleh aneh-aneh, ujar mama lagi yang akhirnya membiarkan saja. Waktu itu tidak berlangsung terlalu lama, adikku pun akhirnya tertidur. Sudah ya Suayang, adikmu sudah tidur nih, kata mama sambil beranjak pergi. Aku cukup kecewa karenanya. Tapi mama cuek saja dan bangkit dari tempat duduknya. Sepertinya mama ingin menghantarkan adikku yang bayi ke ranjang di hamarnya. Aku iseng mengikutinya ke hamar. Setelah di hamar, mama meletakkan adik bayi. Mama heran, karena tahu-tahu aku juga masuk ke hamar. Suayang, ada apa? Tanya mama. Gak ada apa-apa kok mah, kataku sambil memandang ke arah adik bayiku. Gak ada kok mah, cuma mau lihat Sinta aja, dia cuantik dan imut ya mah, kataku mengalihkan perhatian. Iya dong, mamanya kan juga cuantik, iya kan Suayang? Kata mama bercanda. Hehe, iya mah, mama yang paling cuantik dan baik di rumah ini, kataku membalasnya. Mamaku tertawa kecil, sungguh tertawa yang renyah dan menyenangkan mendengarnya. Tapi rupanya mamaku menyadari bahwa aku sedang berpikir aneh.
Kamu ini, emang kamu ngapain sih? Tanya beliau tiba-tiba. Anu, kataku gelagapan. Dasar, Mama tahu kok usia seperti kamu ini, kata Mama. Tumben kamu tidak bermain laptop lagi? Tanyanya lagi. Aku terkejut bukan main. Ternyata Mama tahu aku sering main laptop. Dan juga kalau habis bermain laptop, tolong dimatiin ya, biar nggak boros listriknya. Sambung mamaku lagi yang semakin membuat aku terkejut. Aku sadar kalau kadang aku lupa mematikan laptop. Aduh, malu bukan main kalau gini. Iya mah, sorry ya mah. Tapi nggak apa-apa kan mah, kalau aku bawa laptop mama ke kamarku? Tanya aku pada mama. Iya, normal kok seusiamu. Tapi jangan main game mulu ya. Kata mamaku sambil pergi ke dapur dan ketawa penuh arti. Akhirnya aku pergi ke kamarku dan karena jenuh aku pun menyalakan laptop mama. Singkat cerita, malam harinya, "Swaya makan malam," kata mamaku di depan pintu kamarku. Aku sempat terkejut karenanya. Sebab saat itu aku lagi "Hayo, lagi ngapain kamu tuh?" Tanya mama semakin mengagetkanku. Iya mah, main game kok," jawabku gagap. "Masa sih main game?" kata mama tidak percaya. "Hayo makan dulu, nanti sambung lagi. Kamu jangan keseringan begitu," kata mama lagi. Lalu aku pun segera berusaha bangkit. "Emang kamu main game apaan sih, Swayang? Gamenya bagus," goda mama sambil ketawa. Iya mah, bagus banget," jawabku. Kamu suka game begituan? Ya udah, ayo makan dulu," ajak mamaku lagi. Lalu kami pun makan malam berdua saja. Setelah makan malam, kami habiskan waktu untuk menonton TV. Mama saat itu berpakaian baju tidur dengan kemeja dan celana panjang. Rino, kamu nih kenapa sih Swayang? Mau nonton TV sama Mama?" tanya Mama. "Iya mah, boleh," jawabku semangat. Iya, sini deh, dasar anak Mama satu ini. "Mah, Rino boleh minta sesuatu ke Mama nggak?" tanyaku. "Sesuatu apa, Swayang?" jawab Mama. "Coba tebak aku minta apa, Mah? Masa Mama nggak paham sih?" sahutku. "Ya, Mama bingung lah kalau nggak dikasih tahu. Emangnya Mama tahu isi pikiran kamu?" kata Mama tertawa. "Bilang aja Rino, minta apa ke Mama. Nanti kalau Mama bisa, pasti Mama kasih kok," ujar Mama. Anu mah, minta apa?" "Cepetan bilang dong Swayang, bikin penasaran Mama aja nih," sahut Mama semakin penasaran dan antusias. Aku mau minta dimanjain Mama, terus..." "Sudah Swayang, bilang aja, dasar kamu ini. Terus mau ngapain lagi?" tanya Mama lagi sambil tersenyum. "Ma, boleh nggak sih Mama?" pintaku kali ini. "Katanya mau ngasih hadiah, masa Mama nggak paham sih?" ujarku. "Hadiah apa Swayang? Kok gitu saja sama Mama sendiri?" tanya mamaku ngeledek. "Mama jahat, dari tadi ngeledekin Rino mulu." Aku pura-pura marah dan cemberut. "Emang mau hadiah apa sih kamu?" Iya deh, boleh kok Swayang, tapi nggak boleh gerusa-gerusuh. Mau nggak nih hadiah dari Mama?" tawar Mama muanis. Mau lah Mah, mau banget. Tentu saja aku mau sekali Mah. Itu memang yang aku impikan Mah, jawabku antusias. "Dasar kamu ini sudah bowesar tapi masih manja saja." Dan saat itu tiba-tiba terdengar suara pagar digeser, petanda papa pulang. Dengan segera
Mama membereskan barang-barang di lantai dan aku berlari ke kamarku. Sial, belum sempat, gerutuku. Kemudian aku dapat mendengar percakapan mereka samar-samar dari kamarku. Sudah pulang, Pak? Nggak baru pergi. Ya iyalah baru pulang. Kata Papa tertawa diikuti Mama. Gimana di rumah? Baik-baik aja kan? Katanya menuju ke ruang tamu. Iya, Pak, baik-baik aja kok, kata Mama tenang menutupi masalahnya. Mandi dulu Gi, Pak. Bau tuh Papa seharian gak mandui. Mau dibuatin kopi? Ujar Mama. Lalu Papa beranjak dari sana. Papa mengiyakan untuk pergi mandui, sehingga Mama bisa lanjut beres-beres. Kemudian Mama ketuk pintu kamarku, lalu aku segera membukanya. Rupanya Mama mengantarkan barangku yang ketinggalan. Nih, barang kamu ketinggalan. Untung papamu tadi gak lihat. Lain kali hati-hati dong, Suayang, kata Mama. Iya, Mah, sorry buru-buru, tapi kecewa nih, Mah, kataku sekenanya. Ya, mau gimana lagi dong, Suayang, papamu sudah pulang tuh, jawab Mama cuek. Papa lagi mandui kan, Mah, kayaknya bisa tuh kita, Mah, pintaku. Bisa apa sih, Suayang? Kamu ini ada-ada saja. Sudah, kamu jangan bawel gitu. Lain kali ya, Suayang, kamu tuh jangan ngawur gitu, kata Mama yang kulihat wajahnya cukup kecewa. Iya deh, Mah. Tapi makasih ya, Mah. Sudah mau berikan apa yang aku mau walau belum sepenuhnya. Semoga besok hadiahnya bisa full ya, Mah. Pintaku padanya. Ya tergantung sih, tapi asal kamu nurut sama Mama, pasti Mama akan kasih semuanya hadiah itu. Janji Mamaku. Iya, Mah. Aku janji akan selalu nurut sama perkataan Mama. Sahutku semakin antusias. Tapi lihat besok ya, dasar kamu ini, kata Mama seraya pergi dan menutup pintu kamarku. Keesokan harinya Mama bangun pagi. Seperti biasanya, Mama beres-beres rumah dan menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Saat Mama sibuk sedang memasak di dapur, lalu aku menghampirinya. Kamu kenapa, Suayang? Kata Mamaku. Aku hanya diam dan mematung sembari melihat Mama saja. Kamu ini bukannya mandui malah matung di situ. Ntar kamu terlambat loh kuliahnya, ujar Mama mengingatkanku. Bentar, Mah, abis bangun nih. Enaknya lihat Mama masak. Mama lanjutin aja deh masaknya. Tapi nanti abis pulang, Rino minta hadiah yang tertunda itu ya, Mah, pintaku. Mama tidak menjawab dan terus melanjutkan memasaknya. Sambil kulihat senyuman manis Tuipis tersungging di wiri-wirnya. Singkat cerita, sepulangnya aku mengetuk pintu. Dok, 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 Mah, Rino pulang. Ternyata Mama sedang mencuci baju di beyakang. Lalu Mama membuka pintu. Lama amat sih, Mah, kata aku sambil masuk dan meyepas sepatuku. Iya, maaf Suayang, Mama lagi nyuci di beyakang. Tumben kamu cepat pulang, biasanya keluyuran dulu, ucap Mama. Ya kan Rino mau tagih hadiah dari Mama, hehehe, jawabku cengengesan. Ih, dasar kamu, emang hadiah apa sih? Ya udah, taruh tas kamu dulu di hamar, Mama tunggu di beyakang ya, ucap Mama sambil menuju hamar mandui beyakang yang mana juga tempat untuk mencuci pakaian. Lalu setelah Mama selesai cuci baju dan menjemurnya, dia menuju hamarnya. Setelah beberapa saat, Mama kembali menghampiriku sambil membawa sepiring makanan untukku. Nih, kamu makan dulu, biar kamu gak sakit dan bisa kuat, kata Mama. Hehe, iya Mah, jawabku dan segera makan dengan lahap. Memang anak Mama ini kalau punya keinginan pasti gak sabaran ya, celetuk Mamaku. Lalu setelah selesai makan, aku langsung menagih janji hadiah itu dari Mama. Mah, jadi kan sekarang aku dapat hadiahnya? Tagihku. Hadiah apa lagi sih? Kata Mama sambil tersenyum penuh arti.
Lalu aku duduk di pinggiran Divens sambil kuperhatikan mama. "Sini Swayang, kamu pijitin mama dulu ya. Badan mama capek banget. Pijitin mulu ya," kata mama. Rino beneran dikasih hadiah nggak sih, Mah? Apa cuma janji-janji palsu mama saja? Tanyaku pura-pura mau ngambek. "Yang sabarlah Swayang, apa sih yang nggak buat anak mama ini? Tapi mama dipijitin dulu ya. Mama capek loh habis nyuci. Nanti hadiahnya setelah kamu mijitin mama. Gimana? Kamu mau nggak?" ujar mama. "Ya udah deh Mah, aku nurut aja asalkan mama serius gak janji-janji doang," sahutku. "Iya loh Swayang, kamu nurut aja sama mama ya," sahutnya. "Ya sudah, sini deket-deket mama," ujar mama lagi. Lalu aku pun merapatkan barisan dan duduk di sampingnya. Baik banget anak mama ini. Tahu mamanya capek, mau juga mijitinnya, kata mama. "Kaki yang mana, Mah?" tanyaku. "Dua-duanya. Kayaknya kaki mama kesleo," ucap mama. Lalu aku mulai segera mijit kaki mama. Ternyata benar, kaki mama kelihatan sakit. Ada memar bekas jatuh. Sambil mijit, kami pun sambil ngobrol kesana kemari. Dan mama juga sambil nonton TV. Di kamar mama memang ada TV-nya. Lebih besar dibandingkan TV di ruang tamu. Kok kaki mama memar? Emang kepleset di mana, Mah? Tanyaku. Tadi Swayang, pas mama mau jemur pakaian, mama terpleset kena bekas bungkus sabun. Jawab mama. "Kok tadi mama nggak cerita sih?" Tanyaku khawatir. "Ini kan sudah cerita Swayang," jawab mama. Kemudian sekitar 20 menitan aku mijitin mama. Pegel juga kalau mijit, pikirku. Udah ya Mah, aku udah pegel nih, ucapku. Bentar lagi Swayang, coba yang itu lagi Swayang." Mama menunjukkan kakinya yang memar tadi. "Baik Mah," kataku. Sebenarnya aku sudah capek mijitnya, tapi mau gimana lagi? Demi mama sendiri nggak ada salahnya. "Ho enak Mah?" tanyaku. "Iya ho enak, kamu pinter juga ngurutnya," sahut mama. "Iya dong anak mama," jawabku singkat. "Jangan di situ mijitnya Swayang," ujar mama tiba-tiba. "Kenapa Mah?" tanyaku pura-pura bego. "Enggak apa-apa Swayang," hanya itu jawaban mama. "Terus mana lagi yang pegel Mah?" tanyaku lagi. "Ya situ Swayang, tapi jangan keras-keras ya," sahut mama. Dan tak terasa, mama ketiduran. Sebenarnya aku sangat kecewa karena selalu dijanji-janjiin saja. Katanya mau dikasih hadiah kalau selesai mijitnya, tapi mama malah ketiduran. "Mah, bangun, kok tidur sih Mah?" Ku coba membangunkan mama. "Iya Swayang, maaf, mama capek seharian beresin rumah," sahut mama yang terbangun dari turunnya. Singkat cerita, jam pun menunjukkan pukul 10 malam dan terdengar suara gerbang terbuka. Ternyata papa pulang. Dalam hati ada kekecewaan yang bau besar. Tapi mau gimana lagi? Kasihan juga mama, kakinya juga sakit. Ya, walaupun dia sudah janji padaku. "Dari mana, Pak? Kok baru pulang?" tanya mama ke papa. "Dari rumahnya temen, Mah. Tadi ada acara sebentar," jawab papa. "Oh, papa udah makan belum?" tanya mama. "Udah tadi, Mah. Tadi makan di luar sama teman," jawab papa. "Ya udah, sana mandui, Pak," ucap mamaku. "Iya, Mah. Papa juga capek banget," sahut papa. Setelah itu, perlahan semua beranjak tidur. Aku yang juga merasa kelelahan merasakan kantuk luar biasa. Dan sekitaran jam 12, aku terbangun kembali. Badanku terasa lemas malam itu.
Malam itu tidak ada terjadi apa-apa sih di antara kami. Namun entah kenapa malam itu sangat panas sekali. Aku yang sudah bosan ingin tidur, tapi susah sekali. Ambil minum seger kali ya. Siapa tahu bisa tidur lagi habis minum. Gumamku. Saat aku hendak menuju dapur untuk minum, aku melintasi hamar papa dan mama. Tapi aku mendengar lagu yang aneh sekali. Aku pun segera menilik apa yang sebenarnya terjadi. Kutilik hamar papa dan mama dari lubang kunci hamar mereka, terlihat samar-samar tidak jelas. Aku sangat kaget setelah aku tahu. Jujur, kali ini walau aku hanya sedikit tahu, tapi aku sangat senang mendapatinya. Aku pun hampir terbawa suasana yang sangat mencekam itu. Untung saja tidak terjadi apa-apa, karena awalnya kukira mama sedang mengigau. Awalnya aku menuruti kemauan otakku yang tidak bisa diam, dan aku masih duduk di pinggir pintu hamar itu. Namun, belum sempat aku mau pergi, tiba-tiba pintu hamar terbuka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya mama saat membuka pintu. Nampaknya mama sangat kaget ketika memergoki aku yang sedang di depan pintu hamarnya. Begitupun sebaliknya, aku tak kalah kagetnya. Enggak, Mak. Mak. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat Mama bertanya seperti itu. Namun sebisa mungkin aku coba menjawab pertanyaan Mama. Sebenarnya aku tadi mau ke dapur, Mak. Dan aku mendengar lagu aneh pas lewat sini. Dan setelah aku perhatikan dengan seksama, ternyata lagu itu berasal dari hamar Mama. Kukira Mama lagi ngigau. Kan kasihan, Mah, kalau lagi ngigau dibiarkan saja. Jelasku. "Terus kamu tilik mama ya?" tanya mama dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan belum sempat aku menjawab pertanyaan mama, tiba-tiba papa ikut datang. "Ada apa ini kok ribut-ribut malam-malam?" "Ini Pah, Rino udah tahu semuanya," ujar mama. "Oh, itu biarin aja lah Mah," sahut papa cuek. "Kok cuma oh sih Pah?" tanya mamaku heran dengan sikap papaku. "Ya harus gimana lagi Mah?" jawab papa masih seperti tidak terjadi apa-apa. "Kok papa nggak marahin Rino sih?" protes mamaku. "Itulah kesalahan kebanyakan orang tua. Nggak perlu dimarahin, tapi dikasih saran saja, Mak, sehingga dia bisa jaga diri, tidak terjadi di luar nikah," jelas papaku yang ternyata open-minded. "Tapi Pah, terus gimana dong Pah?" tanya mamaku yang tak menyangka suaminya bisa se-open-minded itu. "Itulah tugas kita. Harusnya kita mencontohkan hal yang baik," ujar papa. "Ya sudah Rino, sana kamu tidur. Besok kamu kuliah," kata papa. Lalu aku beranjak ke kamar dan tidur. Paginya, masih seperti biasanya, Mamah menyiapkan sarapan untuk kita. Dan setelah selesai makan, Papa berangkat kerja. Di situ aku berpura-pura kurang hawenak badan. Rino, panggil Mamah kepadaku." Dan Mamah masuk ke kamarku. "Kamu kenapa nak? Kok belum bangun?" tanya Mamah. "Rino gak enak badan Mah. Hari ini Rino gak berangkat ya Mah," ujarku beralasan biar gak kemana-mana, supaya bisa berdua sama Mamah di rumah saja. "Kalau kamu sakit, kamu gak usah masuk," kata Mamah mengizinkan aku. Selang beberapa saat, Mama balik ke kamarku sambil membawakan roti dan obat untukku. "Kamu makan roti dulu dan minum obatnya," kata Mama lagi. "Mah, Mama lupa ya? Katanya kemarin mau ngasih hadiah ke Rino. Kok nggak jadi, Mah?" ujarku menagih lagi janji Mama tempo hari. "Kamu nih ya, lagi nggak hoenak badang masih saja mengingat-ingat hadiah dari Mama. Terus kamu maunya apa Rino?" tanya mamaku sedikit kesal namun masih lemah lembut. "Ya, Rino ingin Mama menepati janji Mama," ujarku. "Mama akan kasih kamu hadiah ulang tahun yang sangat spesial," ujar Mama tiba-tiba.
Dalam pikiranku, sudah tidak sabar lagi untuk segera mendapatkan hadiah itu. Katanya mau hadiah ulang tahun dari mama, kok diem aja, cuma diliatin doang? Nggak suka ya? Kata mama sambil tersenyum manis. Oh, aku suka kok, Mah. Kalau suka, dibuka dong bingkisannya. Ih, iya Mah, jawabku sedikit gugup. Alangkah kaget dan terkejutnya aku dengan isi bingkisan itu. Mah, Rino suka banget ini Mah. Iya, itu semua buat kamu, Suayang. Habisin sesuka hatimu. Sekitar setengah jam aku dan Mama merayakan hari ulang tahunku. Kayaknya Mama rela memberikan hadiah spesial itu. Nyatanya dia juga ikut senang dan antusias. Gimana, Suayang? Kamu suka hadiah dari Mama? Suka banget, Mah. Kalau boleh besok minta lagi ya, Mah. Nggak boleh dong, ini khusus di hari ulang tahunmu saja. Hihihi, kata Mama sambil tertawa. Begitulah kisah pengalaman pertamaku diberi hadiah ultah spesial dari Mama kandungku sendiri. Bersambung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perhatian dan pengawasan adalah bentuk kasih sayang yang tak boleh diabaikan dalam keluarga. Bahaya pembiaran. Dari sikap sang ayah yang terlalu santai, kita belajar bahwa membiarkan perilaku yang kurang wajar tanpa teguran yang tepat justru bisa menjadi lampu hijau bagi terulangnya kesalahan yang lebih besar. Mendidik bukan hanya soal memberi kebebasan, tapi juga memberi batasan yang sehat. Keinginan versus kebutuhan. Rino yang terus meminta hadiah dan sang ibu yang akhirnya menuruti menunjukkan bagaimana keinginan sesaat yang tidak dikendalikan bisa mengaburkan nalar. Kita diingatkan bahwa menuruti segala keinginan anak, terutama yang melanggar norma, bukanlah bentuk kasih sayang sejati, melainkan jalan menuju penyesalan. Pondasi moral. Kisah ini menjadi cermin betapa rapuhnya benteng moral dalam sebuah rumah tangga jika tidak dijaga bersama. Apa yang dianggap sebagai hadiah spesial sebenarnya adalah ujian berat bagi integritas hubungan ibu dan anak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk membimbing keluarga ke jalan yang benar dan dijauhkan dari kelalaian yang dapat merusak kehormatan diri. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Shilid hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.